Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap akun. Jadi sudah di screenshot semuanya sehingga ketika 2100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Nah ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2100 posting itulah kejahatan baru, dan itu bisa dicari lognya gampang, tinggal panggil Andrew Darwis ya, itu CEO-nya. Wah ini Mulyono harus diajak ke sini nih Jokowi, ini seneng dia kolam kodok ini. Iya toh, seneng dia kalau ada ini, langsung mindahin kodok-kodoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dul. Kita memang berada di masa akhir periode kedua Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Anda bersama Ishak Rafiq. Baru saja kita bersama-sama forum aksi melihat keadaan Indonesia. Dan kita tahu ya keadaan negara ini seperti menuju ke jurang kehancuran. Rakyat miskin akut karena kebijakan pemerintah yang salah dan amburadul. Dan ini menimbulkan perasaan yang sangat tertekan dari rakyat secara umum. Dan orang-orang akhirnya menginginkan Jokowi segera turun bila perlu sebelum tanggal 20 Oktober 2024. Itu masa akhir Jokowi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ada banyak kasus yang tidak diselesaikan. Pertama, kita masih ingat ada kasus pencucian duit 349 triliun di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan. Itu duit yang sangat besar dan sampai sekarang tidak sampai ke pengadilan. Padahal menurut laporan itu semua sudah jelas siapa-siapa, orang-orangnya sudah ada nama-namanya, tapi belum sampai ke pengadilan. Pada saat Mahfud MD menjadi Menteri Menko Polhukam, sebetulnya ada peluang itu untuk memerintahkan Jaksa Agung menuntut itu. Tapi itu tidak dilakukan karena pemerintah menginginkan agar kasus ini berlarut-larut dan lama, dan akhirnya dibuatlah satgas khusus untuk itu, dan akhirnya tidak sampai ke pengadilan. Ada juga penggangsiran kehidup mewah dari para petugas pajak dan bea cukai yang menggunakan pajak rakyat ini untuk hidup mewah. Ini juga belum sampai ke pengadilan. Lalu ada penghasilan duit Telkomsel ya yang diarahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ya untuk membeli saham GoTo 6,2 triliun, dan ini
setelah dibeli sahamnya oleh Telkomsel, yang di sana ada abangnya Boy Thohir, ya Garibaldi Boy Thohir, kemudian saham GoTo terus anjlok sehingga negara dirugikan 3,2 triliun. Ini adalah kejahatan karena berbisnis ya mengarahkan BUMN untuk membeli dan memperkaya orang lain. Kemudian ada bisnis PCR antara ya bersama Erick Thohir bersama Luhut Binsar Panjaitan. Dua-duanya punya wewenang di situ ketika pandemi, tapi mereka malah berbisnis PCR dan ini katanya menghasilkan duit 10 triliun dan ini mestinya kembali kepada negara karena negara dirugikan oleh hal-hal yang macam gini. Lalu ada penyerobotan hutan 3,3 juta hektar. Yang ini juga tidak diusut habis, tidak sampai ke pengadilan, ya. Dan Luhut Binsar Panjaitan mau memutihkan itu dan ini masih terkatung-katung. Sebetulnya para penyerobot ini harus dihukum, bukan dibuatkan jalan untuk memutihkan itu. Sedangkan rakyat kalau mengambil sedikit saja tanah atau menebang 1-2 pohon, dia sudah dihukum berat. Dan petani kita memerlukan tanah itu, mestinya diberikan kepada petani dan para penyerobot hutan ini dihukum berat. Lalu ada keinginan mengimpor, ya Cina mau membuka hutan 1 juta hektar rencananya di Kalimantan, dan ini artinya kita mengimpor petani dari Cina pada saat petani kita ini kekurangan lahan. Hal-hal seperti inilah yang membuat negara ini bangkrut, ya menuju kehancuran, di mana DPR-nya yang mestinya mengontrol ini tidak melakukannya, sehingga semua kejahatan ini berjalan dengan gampang dan merugikan negara. Ada lagi penyelundupan emas senilai 189 triliun pada tahun 2020 dan pada tahun 2017 senilai 180 triliun. Ini uang-uang besar ini milik siapa? Dan nanti ketika Prabowo mulai kekuasaannya, ada utang-utang yang jatuh tempo dan ini harus dibayar Prabowo. Pada tahun 2025 yang jatuh tempo, utang yang dibuat oleh Jokowi ini 800 triliun lebih. Sedangkan ada uang yang seperti itu tidak diambil oleh negara dan DPR-nya tidak mau mengontrol itu. Nah, saudara-saudara sekalian, hal-hal seperti ini membuat kita kehilangan wakil rakyat, yang wakil rakyat ini memang dikendalikan oleh bos yang sama, yaitu oligarki. 30 grup usaha menikmati semua privilege di zaman Jokowi 2 periode. Saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat negara kita menuju kebangkrutan yang luar biasa dan rakyat memasuki arena yang mengerikan, yaitu kemiskinan yang akut. Ya, pada saat yang sama pemerintah menjadi tidak kreatif, pasir pun mau dijual dan dibuat undang-undangnya dilegalkan oleh DPR, sehingga kita kembali ke zaman batu menjadi pemulung lagi pada saat dunia sudah berkembang sedemikian rupa yang mestinya kita ke hilir, kita kembali ke hulu menjadi pemulung, menjual pasir. Dan ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, karena pasir itu kalau dikeruk di tengah laut sana, maka pasir yang ada di daratan akan turun ke bawah, dan itu rumah-rumah petani, kampung-kampung nelayan akan masuk laut. Ini menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan lingkungan yang luar biasa. Tidak boleh dibiarkan. Pemerintah baru harus menghentikan ini. Kalau pemerintah sekarang yang masih ada waktu 14 hari tidak mau melakukannya. Kejahatan ini adalah kejahatan segitiga, ya, di mana pemerintah, penguasa, dan wakil rakyat berkolaborasi untuk bos yang sama, yaitu oligarki. 30 grup usaha akan menikmati ini. Semua daerah-daerah yang kaya
mengandung tambang dan daerah-daerah strategis seperti Rempang, Morowali, Banten, Tanjung Pasir, kemudian Papua, Wadas, Kendeng, dan lain-lain, itu akan mengalami hal-hal seperti ini, di mana undang-undangnya telah dibuat oleh DPR untuk kepentingan konglomerat ini. Saudara-saudara sekalian, ini harus dihentikan dengan dari atas, bukan cuma dari bawah. Yang dari bawah akan demo saja, tapi DPR dan pemerintah bertanggung jawab atas kerusakan ini dan pemiskinan negara dan rakyat. Wah, ini Mulyono harus diajak ke sini nih Jokowi, ini seneng dia kolam kodok ini. Iya toh? Seneng dia kalau ada ini. Langsung mindahin kodok-kodoknya. Alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena satu demi satu bukti itu terkuak, dan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa perjuangan kita sedikit demi sedikit meskipun berat itu mulai menampakkan hasil. Kenapa saya bilang berat? Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah tahu bahwa saya dilaporkan ke Bareskrim oleh sekelompok pasukan yang menamakan dirinya itu pasukan bau tanah, ya. Saya nyebutnya bau tanah, bukan bawah tanah, karena kalau bawah tanah nggak konsisten. Bawah tanah harusnya di dalam tanah terus, kok ini keluar. Tapi kan sudah bau tanah nih, sudah hampir masuk ke tanah lagi gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena meskipun awalnya mungkin teman-teman di Tempo itu agak-agak berat gitu ya mengeluarkan, tapi ya alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya, yaitu Mas Pram, Mbak Cica, dan juga teman di sana ya, artinya Mas Abri, itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang FUFAFA. Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini, tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Sama seperti ketika kita juga menunggu sebenarnya teman-teman dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia untuk menemukakan penemuannya atau risetnya tentang FUFAFA. Dan Prof. Hamdi Luluk dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis, maka bagus sekali ya temuannya. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik. Karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh, ya itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia memvalidasi kalau ada temuan, dan itu biasanya diandalkan oleh Kementerian Kominfo, dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat, itu akan. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun FUFAFA yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih. Sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya kemudian kata Tempo ya ini ya, kata Bocor Alus ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang, dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan, kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun FUFAFA itu adalah milik kakaknya. Nah, sudah dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun FUFAFA itu ya, bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap aku. Jadi sudah di screenshot semuanya, sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli itu mengatakan sudahlah maafkan saja, dan bahkan statement Prof. Jimli yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu, bisa jadi ya ini bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan itu adalah milik Wapres terpilih gitu ya, FUFAFA ini. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2.100 posting itu adalah kejahatan baru
Dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwish ya, itu CEO-nya Kaskus ya. Dan servernya kan ada di Indonesia. Servernya kan ada di cyber. Jadi dengan mudah sebenarnya. Dan itu baru seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya bisa di-track itu. Dan yang kedua, kalau mau dicari bukti dia kejahatan barunya, penghapusan nama dia di akun GoPay, di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya orang daftar akun itu atau daftar payment kayak gitu, payment gateway kayak gitu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia, kemudian diganti dengan Slamet. Lah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setidaknya ada dua alat bukti baru kriminal yang dilakukan oleh si orang ini ya, Wapres atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku, ya kalau itu ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti ada lah jejak digital, itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon saya dilaporkan, justru nggak apa-apa. Saya justru senang. Kalau dilaporkan, maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik untuk menentukan siapa akun Fufafa itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus dipelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan kalau bukan saya gitu ya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun Fufafa itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik seolah-olah saya harus membuktikan dulu, kebalik itu logikanya. Jadi apalagi saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Duh, lambang negara. Kalau lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu burung Garuda Pancasila, bukan wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya gitu, ngawur ini. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya senang ya gitu, publik makin terbuka dan tangan-tangan Tuhan kemudian mulai bergerak. Dan sekali lagi kita tidak jumawa, tapi kita tetap mohon doa dan dukungan rakyat Indonesia. Ayo kita bongkar, kita selamatkan Indonesia dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society yang terus bergerak tanpa kenal lelah, tanpa ada yang membayar mereka, apalagi tanpa ada bohir di belakangnya ya. Kita bergerak bersama dan yang kita selamatkan ini Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami, gerakan kita adalah gerakan dari rakyat, untuk selamatkan Indonesia demi masa depan kita bersama. Mas, satu pertanyaan. Ya. Dari orang-orang cyber itu, Mas, yang saat ini masih berkuasa, ya, masih melindungi rezim, ya. ada nggak kesempatan mereka untuk menghapus atau mengganti nama Fufafa itu, Mas, akunnya itu? Ya, kalaupun diganti, ya sekarang kan saya juga ini sekaligus kritik juga ya kepada teman-teman yang dulu disebut pakar IT, pakar cyber, bahkan juga saya ketawa kemarin ada katanya ahli keamanan cyber diundang di salah satu TV nasional, ternyata dia omongannya juga sama, sudahlah ini sudah 10 tahun yang lalu, sudah nggak ada gunanya lagi diungkap, kita harus mengedepankan perdamaian. Ini orang cyber kok ngomongannya kok malah soal perdamaian jadi orang sosialnya kayak gini. Ayo kita buktikan. Kalaupun mau ada yang mengganti, tentu saja log file itu akan bisa membuktikan kepalsuan mereka. Contohnya ketika akan diganti nomor handphone plus 6289750 sekian belakangnya 33 itu mengganti Slamet. Tapi kan nggak bisa. Bukti otentik mengatakan ketika yang bersangkutan daftar selaku calon wali kota Solo, tanda tangan dia sendiri, dia nulis nama dia sendiri dengan alamat dia sendiri, tanggalnya dia nulis nomor handphonenya ya plus 6289750 sekian 33, dan dibocor oleh Tempo juga terbukti. Teman-teman kayak Mas Pram, kayak Mas Abri, kayak Mbak Cica itu juga dulu tuh kalau kontak yang bersangkutan itu pakai nomor telepon itu, bukan nomor telepon yang baru. Jadi kalau itu mau diganti jejak digitalnya, kebohongan apa lagi yang mau dilakukan gitu loh. Jadi itulah clear banget. Dalam menghadapi tuduhan itu, Mas Roy santai-santai aja ya? Ya, saya bukan berarti saya jumawa, bukan berarti saya kemudian sok berani, enggak. Orang tentu saja ada ukurannya, tapi saya berani karena insya Allah benar, saya berani karena insya Allah pegang data, dan mari kita buka-bukaan saja, dan insya Allah ini bisa berguna bagi masyarakat. Kalau memang biasanya hal kayak gini kan biasanya kepolisian juga gercep ya, gak usah tunggu laporan, mereka kan bisa gerak sebenarnya dengan form B, gak usah nunggu laporan, tapi kenapa lama? Dan kita lihat laporan dari pasukan bau tanah tadi itu kan sudah sejak 27 September ya, sampai dengan ini saya juga belum lihat pasal mana yang mau dilaporkan ya gitu. Sejauh ini yang saya lihat baru laporan penerimaan saja. Nah kalau laporan penerimaan itu bukan berarti itu sudah lapor, tapi nggak apa-apa, saya tunggu saja. Dan sekali lagi mari
kita berdoa agar kasus ini segera terungkap, dan kalau kasus sudah terungkap, kita akan bisa menyelamatkan Indonesia. Itu aja. Amin. Tetap di jalur perubahan, Mas. Kenapa? Tetap di jalur perubahan. Oh iya, harus. Kita harus tetap di jalur perubahan, dan civil society selalu berada bersama-sama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih, Mas. Yuk, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di sini Heru Purwanto dari UI Watch bersama sahabat saya Juju Purwantoro, sama-sama Purwanto. dan sama-sama dari UI Watch, sama-sama dari Fakultas Hukum UI, satu angkatan pula. Ya. Nah, pada kali ini kami berdua ini akan ngobrol seputar hal-hal yang sedang menarik ya dibahas di mana-mana. Tapi saya ingin kenalkan dulu nih, Bang Juju ini selain alumni UI Watch, anggota UI Watch, juga beliau sekarang aktif sebagai tokoh yang menggerakkan forum aksi. Salah satu presidium. Oh, presidium ya, wah ini dia nih. Jadi kira-kira bisa Abang Juju ceritakan dulu apa ini forum aksi? Silakan. Makasih Mas Heru, sahabat saya. Jadi mungkin sebagian publik, sebagian kecil lah ya, sudah mendengar atau mengetahui tentang forum aksi itu. Forum aksi adalah kepanjangan dari Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia. Kenapa? Artinya ya memang anggotanya maupun presidiumnya adalah alumni kampus yang ada di Indonesia ini. Karena kita mulai dan berpusat di Jakarta, mau nggak mau ya sementara ini UI yang paling besar lah ya, alumni UI maksud saya. Ya, mungkin ya yang dekat-dekat adalah Unpad misalnya Bandung seperti itu. Mungkin ISTN Jogja ada. UGM ya? Jogja UGM ada. Pasti. Jawa Timur juga ada Erlangga seperti itu. Nah, jadi kita terbentuk belum lama Mas Heru. Jadi sekitar 4 bulan yang lalu. Ya, karena kita sering ketemu di lapangan, yaitu di jalanan begitu. Karena apa? Istilah ngaspal. Iya, karena kita sering ngaspal bersama sehingga chemistry-nya sama. Chemistry sama betul. Ngobrol-ngobrol ya kita bentuk aja deh wadah deh. Nah, kita bentuklah yang disebut dengan forum aksi itu. Jadi kira-kira seperti itu, di mana maksud tujuannya jelas sebagai fungsi kontrol. Ya, jadi di samping kita dulu juga pernah mahasiswa, pernah jadi aktivis. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, ya sebagai alumni, ya kita melakukan fungsi kontrol kepada rezim ini, ya begitu. Jadi perjuangan kita nggak berhenti nih, Mas, sudah sampai umur sekian kita ya. Dulu mahasiswa udah, sekarang apa mau tidak mau tugas kita melihat hal yang tidak bagus. Iya, artinya tugas memanggil, tugas negara katakanlah begitu, karena menganggap atau menganggap rezim ini masih perlu dikontrol terus. Kira-kira begitu. Luar biasa, baik. Jadi kalau kita dengarkan dari Mas Juju sudah cerita tentang forum aksi. Jadi memang kami ini adalah alumni yang tidak bisa mendiamkan apabila negara kita ini semakin terpuruk. Di kiri saya juga ada GWK. GWK ini adalah Gerakan Waspada Komunis. Ini adalah suatu gerakan yang kami bentuk oleh alumni UI juga ketika 2020 itu dulu ada RUU HIP, di mana di situ ada arah bahwa Pancasila akan digeser menjadi geser, dan itu hampir dapat dipastikan itu adalah gaya-gaya komunis. Emang masih ada Mas komunis Mas sekarang Mas? Nah itu dia, orang bilang partai betul, partainya tidak ada, tapi gerakannya masih ada. Gaya-gayanya masih ada. Bohongnya masih sama. Ya, jadi saya pikir kita juga terus. Gejala-gejala rejimnya itu yang paling bahaya. Nah, itu dia. Jadi kelihatannya seperti itu, dan kami terus memonitor. Alhamdulillah setelah kami GWK, kami ke MUI, kami buat maklumat segala macam. Akhirnya sampai sekarang RUU HIP ini tidak dilanjutkan. Oke, Mas. Sekarang kita geser sedikit nih. Ini kan lagi rame nih. Tanggal 20 Oktober nanti akan ada pelantikan presiden dan wapres. Tapi banyak sekali orang yang mencibir ya tentang wakil presidennya. Nah, sekarang secara hukum nih, apa yang bisa kita kupas dari hal ini? Silakan. Presidennya sekarang Prabowo Subianto yang terpilih. Ya. Dan wakilnya? Wakilnya ya yang di catatan itu Gibran Raka Buming Raka katanya gitu. Tapi orang sekarang bilang sering apalah sampai terserah. Yang penting di kali ini kita akan membahas dari sisi kacamata hukum karena banyak sekali track record yang perlu kita kupas di sini. Silakan.
Baik Mas Heru ya, tanggal 20 itu tidak lama lagi, kan begitu. Kira-kira 2 minggu lagi lah ke depan. Jadi di samping tadi disebutkan Mas Heru, calon presiden kita adalah Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya adalah Gibran Rakabuming Raka, kan begitu. Nah yang sedang ramai dan cenderung akan ramai terus ya di publik itu adalah pendapat publik begitu tentang calon wakil presidennya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Kenapa jadi? Kenapa jadi? Ini kok mau tinggal 2 minggu aja masih diribut terus. Nah itu targetnya adalah seorang Gibran ini agar tidak dilantik, Mas. Wah, ngeri kan? Kok sampai nggak publik itu menghendaki agar yang bersangkutan tidak dilantik. Mungkin nggak tuh? Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Ah ini dia. Mungkin saja. Kenapa? Karena publiknya mencatat gitu ya. Mencatat kelakuan beliau gitu. Tadi disinggung sempat ya. Salah satunya pada waktu beliau atau dia itu bermain medsos 5-10 tahun lalu kan begitu kan. Wah itu demikian kalau menurut pakar telematika Roy Suryo itu kan ngeri kita bacanya Mas. Ya mungkin publik bisa ikut monitor juga apa yang sudah diposting oleh seorang Gibran. Tapi namanya Gibran di situ. Oh, namanya ganti. Namanya tidak dikeluarkan, tidak ditongolkan. Dia pakai nama akun yang lain, yaitu yang lagi rame nih. Fufu Fafa katanya. Nah, kan begitu Fufu Fafa. Nah, akun Fufu Fafa ini diselidiki juga oleh seorang ahli telematika tadi Pak Roy Suryo itu. Ya, bahwa sebetulnya siapa pemiliknya sebenarnya karena kalau kita kan punya akun ya. Pada waktu punya akun, pada waktu mendaftar kita harus mendaftar ke nama kita yang sebenarnya. Nama, telepon, nama, nomor telepon, alamatnya segala macam, email, kan begitu. Nah itu terbukti ya bahwa investigasi dari seorang Rusyo itu memang nama yang daftarnya itu seorang Gibran. Ya, kan itu kan anehnya. Jadi tapi faktanya yang bersangkutan tidak mengakui dalam wawancara juga ditanyakan sambil lalu. Oh itu bukan akun saya nggak tahu itu seperti itu. Padahal ini udah terkuak, udah terbuka seminggu di publik bahwa itu memang akunnya Gibran. Sekarang pertanyaannya kenapa dia mengelak? Apa ada di kontennya ada menarik? Bukannya menarik lagi. Wah ini kalau orang kita bilang ngeri gitu ya, ngeri sedap kata begitu. Tapi memang betul saudara-saudara bahwa apa yang diposting oleh yang bersangkutan ini walaupun sudah lama katanya dia masih terlalu muda kan. Ya, ini kan masalah hukum, pelanggaran hukum tidak kenal muda atau tua kan begitu. Tapi dia udah dewasa itu. Udah dewasa kan, udah di atas 17 tahun ya. Iya. Jadi itu penuh kengerian-kengerian, postingan-postingan bersangkutan. Ada yang bernuansa fitnah, ada yang bernuansa porno, gitu ya. Yang jelas merendahkan pihak lain, ya. Siapa tuh lain? Ya, contoh misalnya Bapak Prabowo sendiri, ya, walaupun tanpa saya sebutkan apa postingannya gitu ya, itu jelas dilecehkan. Dan anaknya juga, termasuk juga tokoh-tokoh nasional yang lain ya, ada SBY juga dilecehkan kan begitu. Nah, Jokowi ada nggak Jokowi? Nggak ada. Mungkin bapak temennya teman ketemu kecil ya, artinya itu bapaknya kan begitu. Nah jadi sangat ngeri kalau kita melihat seorang Gibran itu bisa membuat postingan sampai 5.000 lebih kan, kira-kira begitu. Nah yang terjadi oleh Biden Cyber itu mungkin kita tidak tahu siapa, tapi ada pihak yang menghapuskan sampai 2.000 lebih dihapuskan. Lah kalau misalnya nggak ada apa-apa, tidak terkait dengan seorang Gibran, ngapain nih ikut-ikut dihapus, ngapain intervensi? Ya gitu ya. Dan Badan Cyber ini tahu, Badan Cyber Sandi negara itu kalau hal-hal pelanggaran hukum dalam arti ITE menyangkut orang biasa cepat sekali preventifnya atau kuratifnya ya. Nah, kalau secara hukum begitu cepat sekali, apa dipanggil, apa diproses, itu begitu karena kita ngalamin kan. Kita banyak mendampingi aktivis kita di Polda Metro ataupun di Mabes. Ya belum apa dipanggil. Kira-kira ada unsur penghinaan atau pelecehan terhadap negara ini atau pejabat negara, langsung dipanggil kita, Mas. Padahal kalau pelecehan itu harusnya kan yang gugat kan yang bersangkutan. Iya, harusnya yang terkait ya, pihak yang terkait yang melakukan gugatan. Dan ini aneh.
sampai isu ini sudah menggelinding ya. Mudah melindingkan 1 bulan lah, hampir 1 bulan ya kira-kira. Itu tidak ada gitu tindakan dari pihak yang berwajib ya, yang berwenang. Malah ada yang belain menteri ya. Malah menteri yang bersangkutan belain katanya. Itu nanti kita ukur nanti kapan, sampai dengan hari ini tidak terungkap juga. Nah ini kanan-kanan Mas yang kita lihat begitu Mas. Saya potong sebentar. Terkait dengan masalah akan dilantik, ini kira-kira apa dampaknya ini Mas? Ya, saya setuju. Artinya kita harus sambil Positif thinking. ya seperti itu, kita harus evaluasi seperti itu, bahwa tekanan dari publik itu agar yang bersangkutan tidak dilantik ya tanggal 20 yang 2 minggu lagi itu. Bagaimana Mas, bagaimana mungkin kita akan mempunyai seorang wakil presiden yang seperti itu wataknya, walaupun itu dilakukan 5 tahun 10 tahun lalu, jejak digital itu tidak bisa dihapus begitu. Nah kalau perbuatan amoral kita sebut begitu, itu nanti terjadi lagi besok atau lusa kan repot kan. Kita punya wakil presiden seperti itu. Jadi kita sangat kita harapkan beliau tidak atau gagal untuk dilantik ya begitu. Dan kalaupun dilakukan pemaksaan, tapi publik ya dari kita mahasiswa, aktivis, LSM tetap menghendaki agar yang bersangkutan tidak lagi, dan sesuai dengan aturan dan peraturan undang-undang ya, kalau seandainya memang harus dilantik gitu, artinya pihak MPR dalam hal ini harus bertindak dan bersikap untuk menggantikannya. Wah, ini gitu. berarti ini peran-peran dari para aktivis untuk segera betul MPR. Kita kita tugasnya adalah mengingatkan ya. Mengingatkan nggak mau ya terserah. Iya. Luar biasa. Jadi dari perbincangan kita ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa banyak rakyat kita yang tidak sebodoh yang mereka duga. Artinya hal ini sudah viral, sehingga ini menjadi masukan yang bagus untuk para pihak terkait, khususnya MPR, untuk berpikir ulang, ya, berpikir 2 kali apabila akan tetap melakukan pelantikan. Nah, yang kedua tadi seperti yang disinggung Mas Juju tadi, kira-kira apa nih Pak PS nih? Apakah beliau tetap akan bersedia? Saya rasa sih ya sebagai manusia, mohon maaf nih, bukan saya mendahului ya, sebagai manusia ya pasti beliau juga punya perasaan yang sensitif. Artinya apalagi beliau sudah sepuh, artinya beliau pasti akan berpikir panjang untuk mengambil langkah supaya ya tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penyerahan ini menjadi suatu masukan yang bagus buat kita semua. Dan percayalah bahwa kami di sini tidak ada niat untuk menjelek-jelekan atau tidak suka kepada siapa, tetapi kita akan memikirkan bagaimana nasib rakyat kita, nasib bangsa kita apabila kita salah memilih pemimpin. Ya, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Betul. Terima kasih Mas Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.